Siapa mahram? Perhatikan. Mahram itu ada 3. Satu, karena nasab. Orang bisa jadi mahram. Arti mahram itu orang yang nggak boleh dinikah atau orang yang nggak boleh nikah. Bisa karena nasab atau garis keturunan. Yang kedua, bisa karena pernikahan. Yang ketiga, bisa karena persusuan. Jadi 3 ini yang bisa menyebabkan orang menjadi mahram. Artinya mahram yang tidak boleh nikah, yang artinya ketika bersentuhan wudu, saat wudu maka tidak batal. Satu, perhatikan ini yang banyak kita nggak tahu. Mahram karena garis keturunan. Ayah kita, kalau kita berarti ibu kan ya. Kalau ibu-ibu berarti bapak. Jadi ibu kita sampai ke atasnya. Jadi ibu, nenek, habis nenek, datu, habis datu, ayo apa lagi? Habis ibu, nenek, buyut ya. Oh, buyut habis itu udah sampai situ aja, stop sudah. Nah, misalnya nanti bapak-bapak ketemu istrinya Nabi Adam, Siti Hawa, lalu salaman saat wudu, maka wudunya tetap sah karena beliau adalah mahram. Jadi ibu kita, kalau ibu-ibu berarti bapak sampai ke atas. Kalau kita ibu sampai ke bahkan sampai ketemu ibu-ibu sampai ketemu Nabi Adam. Siapa tahu ya kan, ibu-ibu nyari ketemu sampai Nabi Adam. Maka kemudian itu mahram, gak boleh nikah. Satu. Yang kedua, anak perempuan kalau laki-laki, kalau perempuan anak laki-laki sampai ke bawah. Anak laki-laki habis anak, cucu, habis cucu, cicit, habis cicit, habis cecet, terus sampai ke bawah, sampai kemanapun. Misalnya nanti Pak DKM ketemu cucunya umur 17 tahun, Pak DKM-nya umur 200 tahun. Ya sebab topannya umur ketemu cucu 17 tahun, maka kemudian nggak boleh nikah. Ya, sekalipun, perhatikan, sekalipun bukan saudara seayah seibu, hanya saudara seayah tetap itu mahram, hanya saudara seibu itu juga tetap mahram. Di kita salah paham, kita nyebutnya kalau cuman, paham gak sih? Ini bapaknya bapak-bapak, bukan bapak saya. Bapaknya bapak-bapak nikah lagi. Tadi kan sudah punya anak, yaitu bapak nih. Misalnya Pak DKM, ayahnya Pak DKM nikah lagi. Ternyata lagi punya anak. Maka kita menyebutnya Pak DKM dengan anak bapaknya ini adalah biasanya saudara tiri, padahal bukan. Jangan salah, ini Pak DKM sama anak bapaknya yang baru. Kalau perempuan ini masih mahram, nggak boleh nikah. Dan kalau wudu bersentuhan tidak batal. Atau misalnya ibunya Pak DKM nikah punya anak, maka juga sama, itu masih mahram. Dalam Islam disebut saudara seayah, saudara seibu, tapi tetap posisinya mahram. Dalam Islam yang dinamakan saudara tiri itu, Pak DKM punya anak, ketemu perempuan punya anak, lalu Pak DKM nikah dengan perempuan sama-sama. Pak DKM muda punya anak, ada perempuan janda kaya cantik berenang, langsung Pak RT, wah mau Pak RT ya. Begitu janda berenang, begitu janda tua kan, jadi wah beda loh. Kalau janda tua peot kemudian berkeriput, wah. Tapi kalau janda cantik berenang kayak wah, ya kan? Nah itu kemudian punya anak, nikah sama Pak
kasus anaknya sudah nikah, suami istri, lalu si suami punya bapak, si istri punya ibu, sama-sama duda dan janda, lalu nikah berdua-dua, maka boleh. Pernah lihat berita? Misalnya ini Pak DKM sama istrinya, ayahnya Pak DKM duda, istrinya Pak DKM punya ibu janda. Daripada repot-repot, akhirnya dua-dua ini kawin. Jadi yang tadinya mertua ya jadi orang tua, maka tetap itu kemudian boleh, ya. Kenapa boleh? Karena kemudian yang anak nih tadi, anak ketemu anak itu baru namanya saudara tiri. Jadi kalau bapak-bapak punya saudara seayah dalam Islam itu bukan tiri, itu masih dianggap saudara kandung. Atau misalnya punya saudara seibu, dalam Islam masih dianggap saudara kandung, dan itu nggak boleh nikah karena masih mahram. Kalau wudu bersentuhan, wudunya tidak batal. Paham jelas? Kak, bisa belum? Jangan sampai kayak kemarin ya. Nah, yang tiri itu anak sama-sama bawa anak, paham ya? Saudara tiri, saudara kandung ya. Nah, itu kemudian anak dan ke bawahnya anak perempuan kalau laki-laki, kalau perempuan anak laki-laki. Terus kemudian yang mahram itu saudara. Nah, baik saudara seayah seibu, saudara seayah ataupun saudara seibu. Kalau misalnya pada kayak punya saudara seibu berarti mahram. Kalau ibu-ibu punya saudara laki-laki seayah seibu atau seayah saja atau seibu saja itu mahram. Jadi bapak ke atas, rumusnya begini nih, ke atas, ke bawah, sejajarnya punya saudara. Paham ya? Jadi ke atas mahram kita itu, ke bawah sejajar kiri kanan. Jadi saudara, ya. Habis itu kemudian anak dari saudara kita, namanya ponakan. Maka keponakan kita itu adalah mahram. Kalau misalnya ponakan dari saudara seayah seibu, atau ponakan hanya saudara seayah, ataupun ponakan dari saudara seibu, semuanya mahram. Atau misalnya lagi kemudian ibu-ibu berarti ponakan laki-laki. Keberikutnya ke atas tapi ke sini. Jadi rumusnya tuh kayak bintang berapa yang begini tuh? Kayak tanggapannya. Jadi ke atas tuh ibu dan ke atas, ke bawah cucu anak perempuan dan ke bawahnya sejajar di sini saudara perempuan. Kalau ibu-ibu saudara laki-laki. Ke sini ponakan. Itu mahram. Ke atas itu kemudian adalah bibi, saudara ibu atau saudara ayah. Jadi saudara ibunya bapak-bapak, saudara ayahnya bapak-bapak, yang kemudian yang perempuan itu adalah ibu ke tempat bapak ke tempat bibi, lalu bibinya nggak pakai jilbab, nggak haram, karena itu adalah mahram. Jadi ingat ya, ibu ke atas, anak perempuan ke bawah, saudara perempuan, anak dari saudara perempuan, atau kemudian saudara dari ayah dan ibu kita, paman atau ponakan. Itu yang mahram karena keturunan. Paham nggak sampai sini? Ngerti ya? Ngerti ya? Jelas ya? Soalnya pertanyaan begini, sepupu ada nggak di situ? Sepupu berarti apa? Anak dari bibi. Anak dari bibi. Sepupu ada nggak? Yang mahram adalah bibi. Kalau anak dari bibi bukan mahram, maka sepupu kita itu boleh kawin, dan kita kalau misalnya ada sepupu salaman itu wudu kita batal. Karena sepupu bukan mahram. Kalau misalnya ada sepupu di depan kita buka aurat, maka kita melihatnya haram, dia membuka aurat juga haram. Nah ini yang repot nih. Termasuk kalau salaman, ya, ini nggak wudu nih posisinya, cuma salaman. Berarti salaman dengan perempuan yang bukan mahram, dan ini berarti termasuk hukumnya yang haram. Kecuali misalnya sepupunya nenek-nenek, nggak ada masalah.
Kalau sepupunya masih sejajar, maka kemudian salaman ini yang kita di akhir zaman ini susah mempraktekkan. Lebaran misalnya, sama sepupu kan pasti salaman. Nah ini yang susah, karena hampir-hampir kadang-kadang kita menganggap sepupu ini seperti saudara. Padahal dalam Islam sepupu bukan mahram. Itu yang sering salah. 2, ipar ada nggak sini? Baik kakak ipar atau adik ipar. Maka kakak ipar kita yang perempuan, kalau bapak-bapak, kalau ibu yang laki-laki, adik ipar kita yang perempuan itu bukan mahram. Artinya ketika salaman dengan mereka saat duduk atau bersentuhan batal. Atau ketika membuka aurat juga melihatnya haram. Berduaan dengannya di rumah, misalnya di rumah kita ada adiknya istri kita, kebetulan maaf ya, maaf nih, numpang. Apa bahasanya? Ya maaf ya, ini adik istri kita perempuan, dia kerja di sini, lalu kita di rumah kita tinggalnya, istri kita keluar ke pasar, kita di rumah berduaan, itu haram hukumnya, namanya khalwat, yang hukumnya adalah haram. Ketika adik perempuan kita nggak pakai jilbab di rumah kita ada, maka kemudian itu juga hukumnya adalah haram, karena dia bukan mahram. Dia adalah orang asing dalam ilmu fikih. Cuma yang 2 ini yang kita susah zaman sekarang. Bisa nggak berani kita nolak begitu istri bawa adik perempuannya ke rumah? Coba nolak tidur di teras, bayangkan aja kemudian. Nah, bawa masuk kita si malaka. Dia kadang-kadang di rumah cuma pakai daster, dia kadang di rumah nggak pakai jilbab, kita melihatnya maksiat. Kadang-kadang kita duduk bareng maksiat, kadang-kadang bersentuhan kalau duduk batal. Di sini yang repot. Maka 2 ini, baik itu sepupu atau ipar, hampir rata-rata kita menganggapnya bukan orang lain, sehingga memperlakukannya salah. Arti salah di sini maksudnya tidak sesuai dengan aturan agama. Yang jelas ya sampai sini ya, paham ya? Untuk gampang kayaknya, kenapa emang? Ngerti apa enggak? Paham apa enggak? Kayaknya tegang banget gitu. Paham tapi ya? Enggak, ini yang penting kita tahu ilmunya. Jangankan bapak-bapak, saya itu susah ngamalin ini. Misalnya ketika saya ke rumah mertua atau kita ke rumah mertua, kan ada adik-adiknya istri, kan dia nggak mungkin pakai jilbab terus juga kan. Nah inilah yang makanya saya bilang di akhir zaman ini hampir kita sangat-sangat sulit mengamalkan kalau harus mutlak 100% mengamalkan sesuai aturan fikih. Ya kalau yang kita bisa ya kita lakukan, kalau yang kita nggak bisa ya nggak boleh buat. Yang penting kita tahu itu nggak boleh. Yang parah tuh begini, itu salah dan dia nggak tahu itu salah. Karena dia nggak tahu itu salah, maka dia nganggap itu ini yang parah. Orang misalnya kerja di bank konvensional, tahu itu riba. Nah, kalau dia tahu riba, tapi dia kemudian hatinya sebenarnya tahu itu nggak boleh, tapi dia belum bisa keluar dari bank situ, masih mungkin diampuni. Yang nggak bakalan diampuni itu begini, dia tahu karena dia kemudian kerja di bank konvensional, dia nggak tahu riba itu haram, bahkan dikiranya riba itu adalah maka selamanya dia ngira itu boleh, sama kayak tadi. Ya. Jadi kalau misalnya ngamalinnya susah, yang paling penting tahu dulu bahwa itu nggak boleh. Sehingga ketika kita nanti kejadian, hati kita nolak, oh ini nggak boleh. Cuma apa boleh buat, nggak bisa kemudian melakukan, nggak bisa dihindari. Ya itu mahram dari segi nasab atau dari segi keturunan. Sekarang yang kedua, mahram dari segi perkawinan. Gara-gara kita nikah dengan istri kita, maka ada yang jadi mahram kita. Siapa? 1, ayah dan ibunya. Berarti namanya mertua. Mertua ini adalah mahram kita. Kalau ibu-ibu laki-laki, kalau kita berarti mertua
Kalau kita sama mertua, mertua mau buka jilbab di depan kita atau menantu mau buka jilbab di depan mertuanya, maka itu tidak apa-apa. Itu tidak haram karena mereka adalah mahram. Tapi kalau ibu-ibu buka jilbab di depan ipar, di depan kakak suami, di depan adiknya suami, maka berarti hukumnya maksiat karena itu bukan mahram. Ya. Bahkan hebatnya mertua ini, azan ya, sekalipun anaknya cerai, maka mertua ini tetap jadi mahram. Maka ada istilah nggak ada bekas, yang ada bekas istri. Misalnya mau pakai KM lagi contohnya nih. Contohnya jelek nih, kalau mau PRT berarti filmnya janda-janda tadi. Ini orang nikah, berarti mertuanya ternyata takdir Allah dia cerai, maka mertuanya ini sampai mati tetap kemudian mahramnya dia. Maka maaf ya, mertua ini sama kayak orang tua. Hatta kita sudah cerai anaknya, maka dengan mertua perempuan kita tuh kita ketemu salaman, kita wudu nggak batal. Kita main ke rumah beliau buka jilbab nggak haram. Disebutnya dalam ilmu fikih, mertua ini namanya mahram mu'abbad, mahram buat selama-lamanya. Jadi sekali nikah dengan anaknya, selama-lamanya dia akan jadi orang tua. Paham?